Halo, aku Diwara, dan satu hal yang paling aku nikmati dalam keseharianku adalah dengerin podcast. Tapi bukan podcast motivasi atau yang serius banget gitu. Aku suka podcast yang ngomongin hidup dengan jujur, lucu, kadang absurd, tapi tetap kena di hati. Podcast-podcast kayak Musuh Masyarakat, Keluarga Artis, Raditya Dika, Titik Kumpul, sampai Mari Kemari, itu semua jadi semacam teman ngobrol virtual buat aku. Lewat mereka, aku belajar bahwa komunikasi itu nggak harus selalu formal. Misalnya, dari Musuh Masyarakat, aku ngelihat bagaimana keresahan hidup bisa menjadi cerita yang lucu tapi tetap ngena. Dari Keluarga Artis, aku belajar narasi yang dramatis bisa jadi hiburan kalau dibungkus dengan gaya storytelling yang jujur dan nyeleneh. Raditya Dika jelas ngasih insight soal komedi observatif. Gimana hal remeh seperti antri di bank bisa jadi bahasan yang lucu. Kalau Titik Kumpul lebih ke sisi kontemplatif tapi tetap hangat. Dan yang terakhir Mari Kemari itu punya vibe kayak teman lama ngobrol, dan itu bikin aku sadar kadang keintiman hadir dari kesederhanaan. Dari semua itu, aku mulai ngerefleksiin bahwa aku juga pingin punya gaya komunikasiku sendiri. Dari aku mulai menulis di notes HP, kadang bikin skrip ala monolog, bahkan pernah nyoba rekam audio buat denger suara sendiri. Kayak podcast kecil-kecilan gitu. Aku juga jadi lebih percaya diri nongol di kelas, kadang menyelipkan humor ringan, dan ternyata bikin teman-teman ikut ketawa. Itu semua adalah bukti konkret bahwa passionku di bidang komunikasi dan storytelling itu pelan-pelan mulai aku bangun. Podcast ngajarin bahwa jadi diri sendiri dan punya suara khas itu jauh lebih penting daripada sekedar tampil pintar. Personal branding harus serius, yang penting otentik, jujur, dan konsisten. Mungkin suatu saat aku mau bikin podcast aku sendiri, tapi sekarang dengan menulis, belajar menyampaikan keresahan lewat obrolan santai, dan bikin orang ketawa, menurutku itu udah langkah kecilku untuk mengekspresikan passionku ini. Jadi, terima kasih udah nonton.